Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai agar murai batu kita mau bongkar materi ya saat di lomba, kiat-kiatnya apa saja yang perlu kita siapkan ya. Simak setelah intro berikut ini. Nah, temanya teman-teman, gimana kiat-kiatnya agar murai batu kita di lapangan itu mau bongkar materi. Selain yang pertama dari trah atau gen prestasi ya, minimal kita harus memiliki murai batu yang memiliki trahan prestasi ya. Kalau kita sudah memiliki trahan prestasi, itu kita tinggal memoles sedikit saja. Seharusnya murai batu tadi sudah prestasi dan bongkar-bongkar materi. Kalau di rank kita ya, burung murai batu dibilang prospek ya, atau bisa dikatakan prospek itu kalau lomba perdana di usia 7 dan 8 bulan harus prestasi. Di lomba perdana harus prestasi untuk pastol ya, untuk pastol. Kalau dia prestasinya di lomba ketiga, dua, ketiga dan selanjutnya mungkin memiliki apa ya namanya ya, prospek juga, tapi kalau dari kacamata kita kurang teman-teman, kurang prospek ya kalau untuk orientasinya untuk kontes ke depannya. Yakni burung murai batu yang prospek, benar-benar prospek ya, lomba perdana ketika sudah disiapkan semaksimal mungkin umur 7-8 bulan di perdananya harus prestasi. Itu bisa dibilang baru prospek beneran ya, tidak setengah-setengah. Asal saat melombakan murai batunya itu dalam keadaan top perform, on fire ya, tidak dalam masa pengondisian. Lain cerita kalau kita tidak memiliki strategi lomba asal lomba, ya ini tentu kadang murai batu prospek pun malah rusak dan gagal. Nah, terus yang ingin kita bahas kiat-kiatnya teman-teman. Apa sih yang membuat murai batu kita mau membongkar materi? Untuk murai batu tentu ada persiapan, dan persiapannya itu tidaklah instan ya. Dalam merawat murai batu kontes lomba itu persiapannya itu enggak cukup sehari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, bahkan sebulan 2 bulan, enggak cukup seperti itu. Murai batu harus benar-benar disiapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan untuk lomba di pastol itu kita harus menyiapkannya dari telur, dari waktu netas ya, dari trahan, gen ya, itu wajib dan penting. Tapi kalau ada salah satu elemen yang kurang, maka ya nanti saat kita lomba ya bisa saja akan kacau. Nah, lantas mulai dari mana dan berapa lama untuk persiapannya? Untuk persiapannya sendiri itu taruhlah kalau murai batu pastol itu dari pertumbuhan trotol juga harus sudah disiapkan ya. Dari bagaimana agar dia mampu cerdas, bagaimana pertumbuhannya agar tidak terganggu, nutrisi proteinnya yang cukup di trotol. Indikatornya untuk mempersiapkan trotol teman-teman, ini ada kaitannya ya dengan bongkar materi nanti, karena di pola postur dan pertumbuhannya itu sangat mempengaruhi sekali. Seperti ketika kita dalam keadaan sehat mau apapun juga enak. Lain cerita kalau kita lagi meriang-meriangan atau sumeng ya, mau ngapain juga serba salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk merawat trotol murai batu teman-teman tuh harus mempersiapkan nutrisi yang cukup. Ya bisa dibilang banyak. Patokannya dia masih mau makan fur untuk trotol. Jadi di pertumbuhannya jangan pelit EF ya, kasih yang banyak. Nanti kalau posturnya bagus, tulang-tulangannya bagus, untuk pemasterannya juga enak dan mudah masuk ya. Untuk pemasteran juga sebaiknya burung murai batu yang masih kecil trotol gitu ya, hanya menggunakan burung kecil saja. Teman-teman sudah pada pinter lah kalau
sistem pemasterannya seperti apa. Terus pengondisian. Dalam pengondisian murai batu tidak boleh digoda, tidak boleh juga ditrek-trek saat di rumah. Di rumah biarkanlah istirahat. Kalau soal perawatan ada pengembunan, ada penjemuran, ada umbaran, ada mandi itu relatif, kembali ke teman-teman. Kalau burung murai batunya mungkin terlalu over emosinya ya, ya jemurnya dikurangin, banyakin embun. Kalau burungnya lesu nggak mau bunyi ya jangan diembun. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk kiat-kiatnya ya. Burung di embun itu kalau burung gacor ya kan. Kalau burung belum bunyi ya jangan diembun. Ini ada kaitannya dengan birahi soalnya. Nah, terus apalagi? Tadi di rumah difokuskan istirahat ya. Nah, pemberian EF setutan itu juga harus ada saat lomba. Setutan juga bisa meliputi ada yang pemberian jangkrik, ada pemberian ulet itu penting ya agar burung murai batu kita bongkar materi. Lantas ketika burung murai batu yang sering lomba, bagaimana kok masih tidak mau bongkar materi? Nah, perlu digarisbawahi, murai batu yang sering lomba malah justru terkadang malah susah untuk bongkar materi. Kalau, nah ini sekali lagi tenaganya kurang, durasi lombanya terlalu berdekatan, ya hingga mempengaruhi nilai faktornya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman sebelum murai batu teman-teman rusak, sebaiknya ya tadi ya dalam pengondisian benar-benar harus maksimal. Sebulan sekali lah untuk murai batu dewasa, jangan terlalu over dalam melombakan. Nanti takutnya dampaknya domino ke depannya. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman. Terus saat di pedok, di dekat lomba saat kita menunggu giliran kita naik sesinya, itu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan burung lain, entah itu burung masteran atau yang dilombakan atau burung murai batu lain. Takutnya burung murai batu kita sudah bengok-bengok di bawah, sudah keluar-keluar. Nah, ini juga akan mempengaruhi saat performnya tadi. Intinya burung murai batu di luar lapangan itu kalau bisa di silent ya, jangan sampai bunyi yang tidak beraturan. Kalau hanya sesekali bunyi tanpa tekanan boleh, tapi kalau sudah bongkar-bongkar materi dengan tekanan emosi, sebaiknya kalau untuk dinaikkan dan sebelum dibelikan tiket teman-teman pikirkan ulang ya. Karena untuk burung biasanya ketika di bawah dia justru mengeluarkan materi saat di lomba malah melempem, paling ngukluk, ngetem, pasang badan, tidak mau bongkar. Nah, seperti itulah kurang lebih ketika tenaganya sudah terporsir. Oleh karena itu sebelum lomba biasanya ada penyetutan dikurang 2 sesi ini untuk update update tenaga. Tapi pada kenyataannya ketika EF-nya kita naikin setutnya, birahinya ikut naik. Nah, ini yang jadi problem ya. Kita ingin ngambil tenaganya saja, malah birahinya juga naik. Lantas info juga untuk teman-teman jangan percaya ketika ada vitamin yang katanya ini hanya menambah tenaga saja, tidak menambah birahinya naik. Jadi silahkan menggunakan ini. Jangan tertipu seperti itu ya. Itu marketing yang luar biasa. Jangan sampai teman-teman tertipu. Terima kasih ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.